Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita mulai sekarang materi utama kita malam hari ini. Ini diambil dari buku The Theory of the Leisure Class. Cari bukunya gratis banyak. Online. Bahasa Inggris, tidak apa-apa toh. Loh, ya sekarang gampang loh. Buku bahasa Inggris sekarang perangkat-perangkat penerjemah banyak. Jadi sekarang tidak ada alasan males, tidak ada alasan susah, fasilitas apa, difasilitasi semua sekarang oleh teknologi digital kita. Ini buku lama. Sekitar 1889. Karya pertama beliau. Nah, beliau melihat di masyarakat itu ada dua kelas. Istilahnya kelas ya, kelompok masyarakat maksudnya. Yang pertama leisure class. Leisure itu artinya santai sebenarnya kalau letterleknya ya. Ada yang menerjemahkan waktu luang. Nah, cuma santai tidak seperti kalian. Maksudnya tidak begitu. Jadi apa sih leisure class? Leisure class ini kelas atas yang tidak perlu kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kerja orang lain. Dia cuma ngawasi, melihat saja. Mereka ini kelompok orang kaya. Mereka tiap hari apa? Memamerkan kekayaannya, menampakkan statusnya. Tidak melakukan kerja produktif. Karena yang harus dia lakukan diwakili orang lain. Pembantunya banyak, karyawannya banyak. Gaya hidupnya mewah. Nah, kita kan kadang nyinyir melihat kelompok ini. Tapi kalau kata Veblen, seringkali justru kiblat kita itu kelompok ini. Yang kita kejar-kejar itu kelompok ini. Kadang-kadang kamu sampai dibelani utang, pinjol itu biar bisa gaya seperti kelompok ini. Beli HP terbaru lah, beli motor paling update lah, beli. Selalu kamu gayanya seperti itu. Ini leisure class namanya. Jadi statusnya tinggi di masyarakat, tapi sebenarnya dia bukan kelas produktif. Dalam arti mereka tidak bekerja. Mereka menikmati kekayaan saja. Kebalikannya working class. Kelas pekerja. Kalau ini orang-orang yang melakukan pekerjaan produktif. Baik fisik, manual maupun intelektual. Jadi termasuk kita, saya itu ya masih working class. Tidak bisa disebut leisure class. Saya tidak bisa diam saja. Kalau saya diam saja bubar, tidak makan, tidak. Harus nulis-nulis buku, harus ngajar-ngajar. Itu beda dengan leisure class. Nah, working class ini kata Veblen jumlahnya lebih besar. Tapi statusnya dianggap lebih rendah. Di posisi apapun. Dan biasanya mereka ini gaya hidupnya ingin meniru leisure class. Biar dianggap naik kelas.
Jadi meskipun itu secara ekonomi sebenarnya tidak efektif. Kayak kalian misalnya, ada enggak di sini yang tiap ada iPhone terbaru gatel pengen beli? Iya, lu ra ono duitnya ra apa-apa beli second. Kadang-kadang enggak kuat beli second, ya beli casingnya saja. Ya, akhirnya kamu HP-nya merek apa, yang penting casingnya di belakang iPhone. Saking pinginnya kamu disebut seperti leisure class. Jadi kalau HP-mu bukan iPhone, itu kalau WA-an kamu sambil nunduk, mbok sembunyi-sembunyikan. Ya, kalau sudah HP-nya terbaru paling keren, wah kamu pamer-pamerkan. Itu sebenarnya kamu mengejar status. Oke ya. Ini laptopnya apa? Lenovo. Masih kurang laser. Beli second asal yang keren itu bisa dipamerkan. Nah, ini kita level working class. Kita lihat ya, nanti uraiannya seputar ini tapi panjang. Kata beliau begini, istilah leisure, the term leisure as here used, seperti yang digunakan di sini, tidak berarti malas atau pasrah. Tidak begitu. Ini bukan kelompok malas, tapi memang waktu luangnya banyak. Kenapa? Ya karena mereka tidak bekerja. Jadi yang dimaksud adalah penggunaan waktu yang tidak untuk hal-hal produktif. Mengapa kok mereka tidak menggunakan waktunya untuk kerja produktif? Yang pertama, karena mereka merasa kerja produktif itu sudah tidak levelnya mereka. Itu loh. Kerja yang capek mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, yaitu levelmu, level kalian, bukan level kita. Itu leisure class. Jadi kerja kok sampai berkeringat, sampai stres, sampai jungkir balik, itu enggak level, itu level kalian. Working class. Jadi bukan kok mereka aslinya males, tidak. Tapi karena mereka nganggap kerja produktif itu enggak level mereka. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa saya sudah mampu secara finansial untuk membiayai hidup. Jadi tidak perlu kerja secapek itu. Tidak perlu sejungkir balik itu. Itulah kenapa terus disebut leisure class. Jadi kalau kamu tanya, Pak itu berarti males Pak, tidak ngapa-ngapain. Iya, tidak ngapa-ngapain, tapi bukan berarti mereka tidak punya apa-apa. Mereka punya segalanya. Itulah kenapa mereka milih santai-santai saja hidupnya, leisure. Kamu tidak boleh iri, makomnya belum nyampe. Ya, oke ya, cuma ini definisinya, nanti kita lihat mekanismenya ya. Terus, nah, kenapa kok bisa lahir Pak kelompok seperti ini? Awalnya sebenarnya model kapitalisme tadi. Diawali dari bergesernya masyarakat primitif ke masyarakat kelas. Jadi dalam sejarahnya manusia ada fase dari istilahnya Veblen ya, masyarakat barbar menuju masyarakat yang berkelas. Jadi dulunya mungkin nomaden, pindah-pindah, kemudian bercocok tanam, kemudian membagi pekerjaan. Nah, dengan membagi pekerjaan ini nanti ada pekerjaan yang sangat penting, sangat produktif, sangat dominan, ada yang pekerjaan tidak penting. Pada akhirnya nanti kelompok yang kuat mendominasi, yang memegang tadi loh, alat-alat produksi, memegang modal, tanah, dan lain sebagainya, ini akan jadi kelas dominan. Yang kedua, munculnya kepemilikan pribadi.
Kalau sebelumnya barang-barang itu milik bersama, tapi begitu tidak nomaden lagi, bertani, tinggal di satu tempat, mulai dibagi-bagi. Ini tanahku ya, jatahmu yang mana? Ini nanti ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Akhirnya yang dapat banyak ya menguasai. Bisa mengontrol yang punyanya sedikit atau tidak punya apa-apa. Saya sebenarnya kemarin punya sedikit sih, tapi karena ada kebutuhan mendadak, ya sudahlah, tak jual saja, saya tukar dengan kebutuhan tadi. Terus lama-lama nanti ada yang luas sekali penguasaannya. Yang ketiga, ya kapitalisme tadi, industrialisasi. Jadi ada kelompok borjuis, ada kelompok proletar. Borjuis ini nanti cenderung melahirkan leisure class, pemilik modal. Pekerja pabrik cenderung jadi workman class, atau kita sebut saja working class, kelas pekerja. Jadi akarnya di situ. Karena sejak awal kemudian ada mereka yang dominan, yang menguasai, ada yang terpinggirkan, lama-lama muncul kelompok yang kaya makin kaya tadi. Dari masyarakat yang semula nomaden, sekarang masyarakat yang tinggal kemudian membagi-bagi sumber daya, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kemudian ada pembagian kerja, ada yang kerja di ranah produktif, ada di ranah yang kurang produktif. Nah, di situ mulai lahir kelas-kelas. Kalau zaman sebelumnya, yo apa-apa bareng-bareng, kepemilikan bersama. Kalau perlu ya saling tukar. Aku punya apa, kamu punya apa. Aku butuh apa, kamu butuh apa. Kita saling bertukar. Bahkan nanti suami istri pun ya kerjanya bareng-bareng. Ke sawah ya bareng-bareng ke sawah. Tapi belakangan terus muncul pembagian-pembagian kerja. Yang laki-laki kerjanya di luar rumah, yang perempuan di dalam rumah. Yang di luar rumah dapat wilayah produktif, menghasilkan. Kerja di luar rumah kan dapat uang. Sementara yang perempuan dapat jatah di dalam rumah. Di dalam rumah dia tidak produktif. Meskipun yo kerja dan banyak, mungkin lebih capek daripada yang di luar rumah. Ibu di rumah itu kan yo mulai bangun sampai mau tidur lagi, ada saja yang dikerjakan. Bapak kerjanya di luar rumah, kadang-kadang di kantor. Yo jam 8 berangkat ke kantor, nanti sampai kantor ngobrol-ngobrol sama temennya, guyon-guyon, terus buka laptop, terus ngapain gitu, terus nanti sore pulang. Tidak terlalu capek sih, tapi kan alasannya kerja seharian lo ini. Terus akhir bulan dapat gaji. Yang itu terus sebagian diberikan ke istrinya. Kemudian dengan logik seperti ini kan terus muncul kalimat laki-laki mencari uang, perempuan menghabiskan uang. Ya kan, levelnya jadi jatuh. Kenapa? Dapat pembagian kerja yang tidak produktif. Padahal itu tadi dibagi bareng-bareng itu ya kesepakatan bersama. Ya wes, biar yang dalam rumah ada yang ngurusi, wong ada anak segala, yang di luar rumah jatahnya suami. Tapi karena yang satu produktif, yang satu tidak, ya kan logiknya jadi begitu. Suaminya capek-capek nyari uang, istrinya menghabiskan uang saja. Nah, ya, jatuh sudah yang sebelah sana. Padahal itu tadi bukan maunya perempuan saja, ya memang kebutuhan hidupnya begitu. Baik, itulah terciptanya leisure class. Nanti ada hubungannya dengan perempuan.